Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendanaan Alkitab. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau jujur. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami masih terus boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian ini dengan mengimaninya sungguh-sungguh. Bapa, Kau setia, amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kau segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau yang menyediakan ya Tuhan, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari terus kita arahkan hati kita kepada pencipta kita. Kita serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita demi kemuliaan nama-Nya. Berjalan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Benar Tuhan, kekuatan kami hanya dengan Engkau Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
bejanamu untuk memuliakanmu, milikmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul siapakah Theophilus itu, ya. Namun seperti biasa sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada malam hari ini sebagai ungkapan rasa terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas semua kemurahan Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan buat kami semua Tuhan. Malam ini kami hauskan firman-Mu Tuhan. Untuk itulah maka kami datang di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami lebih mengerti tentang Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima kebenaran firman Tuhan kita katakan amin. Di dalam kitab Lukas memulai penulisannya kepada Theophilus yang dapat kita baca yaitu di Lukas 1 ayat 1 sampai 4, ya. Ayat 1-nya berbunyi demikian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Keempat, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguhlah benar, ya. Jadi mari kita dalami ayat per ayat. Yaitu ayat pertama itu, karena ada perkataan Theophilus yang mulia, maka itu banyak ditafsirkan Theophilus adalah seorang raja atau penguasa pada waktu itu, atau pada waktu katakanlah dia sebagai semacam bupati atau wali kota, ya, yang berkuasa di daerah itu, ataupun orang kaya terhormat yang mempunyai pengaruh pada daerah dan pada waktu itu, atau minimal lah kita bisa menafsirkan orang yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat pada waktu itu karena kuasanya, ya. Dan itu dihormati oleh Lukas dengan memakai kata mulia tadi, karena seringkali ditafsirkan kata mulia itu berarti jabatan Lukas lebih tinggi dan Theophilus itu lebih tinggi, sedangkan Lukas itu lebih rendah. Apakah penafsiran itu benar adanya? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mencermati ayat per ayat. Ya, inilah yang seringkali kita lupakan dan sering juga berbicara dalam konteksnya. Seringkali kita hanya mengambil satu ayat saja, kemudian melupakan ayat-ayat di bawahnya ataupun ayat-ayat sebelumnya, ya. Namun ada bagian lain yang tidak kalah menariknya untuk memastikan siapa sosok Theophilus yang dimaksudkan oleh Lukas itu, ya. Lukas mengatakan bahwa
yaitu di ayat 2, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, ya. Jadi Lukas mengingatkan kepada Theophilus maupun kita sebagai pembaca bahwa sebelumnya Lukas menyusun kitabnya, maka banyak orang yang sebelum Lukas juga berusaha untuk menyusun suatu kitab berdasarkan berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara mereka, ya. Jadi artinya peristiwa-peristiwa di antara mereka itu ya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Theophilus, oleh Lukas, dan oleh masyarakat pada waktu itu, ya, atau setidak-tidaknya oleh para rasul atau pelayan firman. Nanti kita akan lihat, ya. Untuk itulah makanya Lukas juga memakai kata jamak, yaitu kitab, ya. Lukas sebagai seorang tabib yang menyusun atau boleh dikatakan menulis dengan lebih cermat atau lebih detail daripada penyusun atau penulis kitab lainnya, ya. Yang mengatakan Lukas itu mencermati, ya. Mencermati itu artinya benar-benar memperhatikan atau menganalisa, mengamati dengan seksama bahwa banyak orang yang telah berusaha untuk menyusun buku tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masyarakat pada waktu itu. Peristiwa apa itu? Nanti kita akan membahasnya. Yang jelas karena Lukas ini ada hubungannya dengan pelayanan Tuhan, maka tentu ya Lukas lebih tertarik pada peristiwa-peristiwa atau cerita-cerita mengenai kehidupan Yesus maupun para rasul, ya. Lukas tidak akan tertarik pada peristiwa-peristiwa di luar daripada yang tadi saya sebutkan, ya. Kemudian kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, ya. Jadi ketika Lukas ingin menyusun kitabnya, dikatakan banyak orang yang memberikan informasi atau menceritakan tentang kehidupan Yesus kepada Lukas maupun kepada Theophilus ataupun kepada rasul-rasul lainnya, ya. Makanya Lukas memakai kata kita jamak, ya, we kalau bahasa Inggris yang namanya you, ya. Dan memberikan informasi bukan sembarangan, tetapi merupakan saksi mata dan pelayan firman, ya. Saksi mata merupakan orang yang menyaksikan langsung terjadinya suatu peristiwa, ya. Sedangkan pelayan firman tentulah yang dimaksudkan adalah pelayan-pelayan Tuhan atau para rasul atau para murid rasul atau orang-orang yang ikut dalam pelayanan pada waktu Yesus lahir di bumi ini atau Yesus mengadakan pelayanan di muka bumi ini, ya. Dengan demikian kita mengetahui sekarang bahwa Injil ditulis bukan oleh seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi Injil merupakan kesaksian dari orang-orang yang mengalami atau paling sedikit dia menjadi saksi mata yang melihat suatu peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, maka mereka tentu tidak mengetahui asal muasal daripada penulisan Injil ini, ya. Injil kita berbeda dengan kitab suci lainnya. Kitab suci lainnya biasanya pewahyuan yang ditulis oleh seseorang dan itu kemungkinan besar ada error humannya, ya. Tetapi Injil kita atau Alkitab kita atau kitab suci orang Kristen ini ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang tadi dikatakan diamati dengan seksama, ya, artinya diseleksi dengan ketat, ya. Memang tentu di dalam perjalanannya menyusun berbagai peristiwa atau menulis berbagai peristiwa dan pengalaman tersebut, penyusunan Alkitab ini dibimbing oleh Roh Kudus, ya. Tetapi apa yang ditulis mula-mula merupakan informasi langsung daripada saksi mata. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengkritik isi Alkitab dengan penafsiran yang aneh-aneh dan menganggap mereka lebih mengerti daripada orang-orang yang hidup di zaman Yesus, ini tentulah sesuatu yang menggelikan, ya. Bahkan mereka berani mengatakan kita tidak perlu percaya kepada para rasul dan kita hanya percaya kepada Injil atau firman Tuhan. Jelas orang-orang yang mengatakan ini tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Kalau mereka tidak percaya pada rasul, seharusnya mereka juga tidak percaya kepada Alkitab.
Karena berita-berita, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para rasul itulah yang ditulis di dalam Alkitab. Ya, kemudian dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja kita, ya, gereja mula-mula, ya. Jadi bagaimana mungkin orang yang menulis dan hidup di zaman Yesus itu malah diragukan oleh orang-orang yang hidup pada abad ke-21 ini? Ya, sungguh aneh memang, ya. Jadi untuk itulah makanya kita harus hati-hati. Sekilas kita merasa benar, ya. Oh, kita tidak boleh percaya kepada rasul, kita harus percaya kepada Alkitab atau firman Tuhan. Rasul kan manusia, iya. Tetapi kembali lagi, siapa yang menjadikan Alkitab itu? Siapa sumber daripada Alkitab itu? Ya, jadi ini yang harus kita percaya dan kita dalami, ya. Dengan demikian sekarang kita mendapatkan gambaran bahwa Alkitab disusun berdasarkan sumber yang amat terpercaya, yaitu dari para saksi mata dan juga para rasul, dan bukan berasal dari pewahyuan, apalagi imajinasi seseorang, atau lebih parah lagi, apa kataannya orang. Ya, ini harus mendapat perhatian kita yang serius, ya. Karena itu, yang ayat selanjutnya, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, ya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi walaupun banyak informasi yang diberikan oleh saksi mata atau oleh para rasul, Lukas tidak menerimanya begitu saja. Dia menelusuri sampai asal mulanya dikatakan. Jadi dia akan selidiki orang per orang peristiwa, mengadakan interview tanya jawab pada orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut, sehingga dia dapat mengambil kesimpulan atau mendapat keyakinan bahwa apa yang ditulisnya itu memang benar-benar terjadi dengan banyak saksi. Ya, bukan Lukas tidak percaya, ya, kepada para rasul maupun kepada para saksi mata, tetapi Lukas ingin mencari informasi itu sedemikian, ya, dengan memperoleh dengan seleksi yang sangat ketat itu, karena Lukas tidak mau apa yang ditulisnya itu nanti merupakan imajinasi dari para saksi atau merupakan kesimpulan daripada para saksi. Jadi Lukas benar-benar ingin menulis atau menyusun buku, ya, apa yang benar-benar terjadi, ya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, Lukas menulis di sini bukan berarti, ya, Lukas itu terus duduk di kamar kemudian dia ngarang dengan pemikiran dia sendiri. Tidak. Setelah mengadakan pengecekan di lapangan, terus dia mengambil kesimpulan, tentu semuanya itu harus ditulis, ya, sesuai dengan urutan-urutan kejadiannya, ya. Untuk itulah maka Lukas mengatakan, setelah aku menyelidiki fakta, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Jadi benar-benar Lukas melakukan check and recheck kepada berbagai pihak yang terkait, yang berhubungan dengan peristiwa yang akan ditulis atau disusunnya. Ya, setelah yakin dengan semua itu, barulah Lukas menerimanya, baik itu ditulis maupun untuk menyusun. Jadi kalau baik orang itu membuat suatu cerita diserahkan pada Lukas, Lukas menerimanya, tapi dia akan melakukan pengecekan sampai ke sumbernya, ke asalnya. Kalau buku atau catatan itu benar, maka diterimanya sebagai suatu bagian daripada kitab Lukas. Nah, untuk itulah dikatakan Alkitab Lukas menyusun, ya, artinya bukan Lukas yang menulisnya semua, tapi Lukas mengumpulkan semua buku-buku penulisan-penulisan pada waktu itu, menyeleksinya dengan ketat, kemudian dia menyusun berdasarkan peristiwa, berdasarkan tanggal atau waktu kejadian, dan seterusnya. Jadi keakuratan Alkitab itu tidak perlu lagi kita sanksikan, karena penyusun Alkitab itu sudah melakukan seleksi yang begitu ketat, ya. Dan terakhir katakan bagimu. Jadi penyusunan kitab atau penulisan kitab Lukas itu mula-mula memang ditujukan untuk Theophilus. Theophilus itu, ya, sebelum dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja mula-mula yang kemudian menjadi bagian dari Injil kita, ya, khususnya Perjanjian Baru, ya. Kemudian ayat selanjutnya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar, ya. Jadi
ada tujuan khusus yang diharapkan oleh Lukas kepada Theophilus, bahwa setelah Theophilus mendapatkan buku itu, membacanya, maka harapan Lukas adalah iman Theophilus itu tidak akan goyah. Ya, dia tahu bahwa sumber yang didapatkan itu adalah benar-benar baik, benar-benar tepat, benar-benar akurat, sehingga segala sesuatu apa yang telah diajarkan oleh Lukas kepada Theophilus itu adalah sungguh benar. Ya, dikatakan demikian ya. Sekarang mungkin sosok Theophilus sudah menjadi lebih jelas ya dari pembahasan tadi, maka kita dapat kesimpulan bahwa sosok Theophilus itu adalah murid daripada Lukas ya, karena pada ayat 4 dikatakan tadi sesuatu yang diajarkan kepadamu. Lukas mengajarkan sesuatu kepada Theophilus. Jadi Lukas pasti kalau yang mengajar namanya guru, yang ngajar ya namanya murid. Kemudian kita lihat juga pada ayat ketiga, yaitu membukukan teratur bagimu ya. Artinya buku ini akan dipakai sebagai pedoman bagi Theophilus untuk melakukan pengajaran kembali ya. Jadi artinya Theophilus ini sebagai murid daripada Lukas, dan dia juga melakukan pekerjaan pelayanan menuai jiwa-jiwa ya. Karena mungkin pada waktu itu banyak sekali orang yang meragukan akan kebenaran daripada cerita tentang Yesus. Kita ingat ya, ini terjadi di Antioquia ya, bukannya di Yerusalem ya. Di Antioquia mereka hanya mendengar-dengar ya. Sedangkan pada ayat 2 itu disampaikan oleh mereka, yaitu para saksi mata dan pelayan firman. Apa yang disampaikannya? Tentu mengenai kehidupan atau kejadian-kejadian pada masa kehidupan Yesus dan juga orang-orang di sekitarnya. Sedangkan kata mulia pada ayat pertama itu hanya merupakan sebutan penghargaan saja ya, dan bukan atau tidak ada sangkut pautannya dengan kedudukan ya. Sama halnya misalnya seorang presiden atau pejabat tinggi yang berpidato ya, dia mengatakan kata yang saya muliakan, bukan berarti yang mendengarnya mendengar pembicaraan presiden itu jabatannya lebih tinggi, tidak, tapi itu hanya merupakan penghormatan saja ya, suatu penghormatan atau penghargaan saja ya. Sekarang kita lihat dari fakta sejarahnya. Siapa Theophilus itu? Theophilus itu ditulis dalam bahasa Yunani yang berarti sahabat Allah atau dicintai oleh Allah atau mencintai Allah ya. Theophilus ada seorang patriark di Antioquia. Apa itu patriark? Patriark adalah sebutan tertinggi di dalam gereja pada waktu itu ya, semacam kardinal lah kalau sekarang itu ya, dan jabatan keuskupan di dalam agama Katolik ya. Gereja inilah yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ya. Rasul Petrus merupakan patriark pertama di Antioquia. Dengan demikian bisa diartikan Theophilus merupakan murid daripada Rasul Petrus ya. Rasul Petrus juga mentahbiskan dua murid lainnya, yaitu Evodius untuk pelayan kepada orang non-Yahudi dan Ignatius untuk orang Yahudi ya. Sedangkan Theophilus itu khusus untuk orang-orang di Antioquia ya. Jadi memang pertama kali Petrus yang melakukan perjalanan untuk menolong jiwa-jiwa. Setelah itu baru Lukas juga masuk ke Antioquia. Jadi setelah itu baru mereka berdua ini memuridkan daripada Theophilus ya. Patriark Theophilus inilah yang memerintahkan untuk merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang jatuh pada hari apapun juga harus dirayakan. Dan semua itu kita dapat baca di Ensiklopedia Britannica ya. Jadi sumber yang saya kutip juga bukan sumber yang abal-abal ya, suatu sumber yang memang dapat dipegang dan dipercaya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Alkitab disusun berdasarkan atau ditulis bukan berdasarkan pengetahuan ataupun pewahyuan pribadi, tetapi Alkitab ditulis dan disusun dengan sangat ketat berdasarkan pengalaman hidup dari saksi mata dan para rasul. Jadi semua kejadian di Alkitab itu tidak perlu diragukan sedikit pun, walaupun seringkali tidak masuk dalam logika manusia. Dan memang pekerjaan Allah itu tidak bisa atau tidak dapat dijangka oleh logika manusia
Ya, itu harus kita sadari. Bahkan makanya sekarang banyak orang yang menganggap dirinya hebat, semuanya harus logika, sehingga hal-hal yang di luar logika ini dianggap mereka bohong. Ya, padahal kita tahu kemampuan manusia itu jauh di bawah pencipta kita, ya. Kemudian yang kedua yaitu Theophilus bukanlah seorang raja atau bupati atau orang berkuasa, tetapi merupakan rekan sepelayanan daripada Lukas di dalam pemberitaan Injil. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus membukakan pikiran kami agar kami menjadi lebih mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita baru saja mendengarkan pemberitaan daripada firman Tuhan. Kini saatnya kita mulai menyembah kembali. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang sungguh berkuasa atas alam semesta ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita angkat suara dan hati kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, kita angkat pujian terakhir. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah ucapan rasa syukur kami pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita angkat suara hati kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau yang menyertai kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak tersesat dan tidak binasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Demikianlah ibadah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.